Sesi debat umum di sidang PBB yang ke-80 memasuki hari ketiga. Sejumlah kepala negara masih akan menyampaikan sikap nasional mereka dan salah satunya adalah Presiden Palestina. Selengkapnya rekan Masina Tumondo akan melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 masih terus berlangsung dan di tanggal 25 September 2025 atau hari ketiga ini, tadi pagi kami menyaksikan ada pemutaran video statement dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang diputarkan di urutan ketiga, di mana delegasi dari Palestina memang tidak bisa hadir secara langsung di New York, Amerika Serikat karena otoritas dari Amerika Serikat tidak menyetujui visa bagi para delegasi Palestina. Namun demikian, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Abbas. Di antaranya adalah 9 tuntutan. Yang pertama, ini mengakhiri perang di Gaza secara permanen, seruan agar gencatan senjata dan juga upaya perdamaian bisa segera terwujud. Selain itu, Palestina juga mendorong adanya pembukaan akses penuh bantuan kemanusiaan bagi masyarakat khususnya di jalur Gaza. Lalu dituntut adanya pembebasan seluruh sandera dan juga tahanan, serta penarikan total pendudukan Israel dan penghentian pemukiman serta pencurian tanah. Palestina juga menyerukan adanya pengelolaan Gaza secara sementara oleh pemerintah Palestina sampai dengan tercapainya kemerdekaan ataupun dilakukannya pemilu dalam 1 tahun pasca perdamaian tersebut tercapai. Dan selain itu, Palestina juga menyerukan agar warga Gaza ini dijamin tetap bisa tinggal dan juga hidup di tanah mereka dan juga secara perlahan bisa melakukan rekonstruksi atau pembangunan dan juga pemulihan kembali wilayah Palestina. Palestina juga menyuarakan agar dana pajak Palestina segera dilepaskan karena selama ini ditahan secara ilegal oleh pihak Israel. Selain itu juga disuarakan agar dilakukannya reformasi dan juga pemilihan umum dalam setahun oleh Palestina. Palestina juga menyatakan pihaknya siap untuk bekerja sama baik dengan Amerika Serikat sebagai sekutu terbesar dari Israel, kemudian bersama dengan Prancis dan juga Arab Saudi yang merupakan ketua bersama dari konferensi perdamaian Palestina di PBB, serta siap bekerja sama pula dengan organisasi multilateral ataupun mitra-mitra internasional lainnya. Tadi Presiden Abbas juga menyampaikan ia mengapresiasi adanya pengakuan atas kemerdekaan Palestina yang berdatangan dari sejumlah negara. Bahkan per saat ini sudah lebih dari 150 negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Kita dengarkan bersama kutipan pernyataan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas. And here I would like to, on behalf of the Palestinian people, to express our gratitude and appreciation to all the states that recently recognized the state of Palestine and those that intend to recognize the state of Palestine soon. We urge all the states that have not done so yet to recognize the state of Palestine. We call on supporting Palestine obtaining full membership in the United Nations. It should be noted that we have already recognized Israel's right to exist in 1988 and in 1993. And we still recognize this right. In this regard, we would like to thank France, the UK, Canada, Australia, Belgium, Portugal, Luxembourg, Malta, Monaco, San Marino, Andorra, and Denmark for their recognition of the state of Palestine. We would like to thank all 149 states which had previously recognized the state of Palestine. Our people will not forget this noble position. Dan selain digelarnya sidang Majelis Umum, sesi debat umum tersebut juga pada hari ini delegasi Indonesia masih menghadiri berbagai pertemuan. Salah satunya adalah dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang datang langsung untuk memenuhi undangan pertemuan setingkat menteri negara-negara G20. Dalam pertemuan itu, Menlu Sugiono menyoroti adanya tantangan global yang saling berkaitan, apakah itu perubahan iklim, kesenjangan yang semakin melebar, dan juga ketidakamanan pangan serta energi
energi. Indonesia juga menekankan pentingnya revitalisasi multilateralisme dengan berorientasi pada penguatan dan juga reformasi PBB. Pemirsa, sejumlah agenda dalam sidang Majelis Umum PBB yang sudah memasuki hari ketiganya untuk sesi general debate maupun berbagai agenda yang turut dihadiri oleh delegasi Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Marcelina Tumundo, Ridwan Bima, Metro TV. Pemirsa, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan pidato di debat umum sidang Majelis Umum PBB melalui tayangan video pada Kamis pagi waktu New York. Mahmud Abbas mendesak untuk mengakhiri perang genosida di Gaza secara permanen. Pada hari ketiga penyelenggaraan debat umum PBB Kamis 25 September 2025, Presiden Palestina menyampaikan sikap negara melalui pemutaran video. Dalam pidato yang berdurasi 16 menit, Mahmud Abbas menyampaikan 9 poin utama, yaitu desakan untuk mengakhiri perang di Gaza secara permanen, membuka akses penuh bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera dan tahanan, dan penarikan total pendudukan Israel serta penghentian pemukiman dan pencurian tanah. Abbas juga menegaskan bahwa Gaza harus dikelola oleh pemerintah Palestina dengan dukungan internasional, serta menjamin warga Gaza tetap di tanah mereka, yaitu di Gaza dan tepi barat. I speak to you today after almost 2 years in which our Palestinian people in the Gaza Strip have been facing a war of genocide, destruction, starvation, and displacement waged by the Israeli occupation forces, in which they killed and injured more than 220,000 Palestinians, the majority of whom are unarmed children, women, and the elderly. A war in which they displaced hundreds of thousands and prevented the entry of food and medical supplies and caused the starvation of 2 million Palestinians. They imposed a stifling siege on an entire people and destroyed more than 80% of homes, schools, hospitals, churches, mosques, facilities, and infrastructure. What Israel is carrying out is not merely an aggression. It is a war crime and a crime against humanity that is both documented and monitored. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan bahwa kelompok militan Hamas tidak akan mendapat peran dalam pemerintahan Palestina. Abbas juga memastikan Hamas maupun faksi lainnya harus menyerahkan senjata pada otoritas Palestina untuk menciptakan Palestina sebagai negara yang bebas dari tragedi bersenjata. We have affirmed and we will continue to affirm that the Gaza Strip is an integral part of the state of Palestine, and that we are ready to bear full responsibility for governance and security there. Hamas will not have a role to play in governance. Hamas and other factions will have to hand over their weapons to the Palestinian National Authority as part of a process to build the institutions of a one state, one law, and one legal security forces. We reiterate that we do not want an armed state. Ladies and gentlemen, our wounds are deep and our calamity is great. 7 million Palestinians are still living the tragedies of the Nakba and displacement since 1948.